Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna ummatan Muhammadan ummatan wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ikhwanul kiram fi rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال الصلاة والسلام الإسلام يعلم ولا يدل عليه صدق الله ورسول الله عليه. Para jemaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Karena insya Allah kita sebentar lagi akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang tidak henti-hentinya Rasulullah SAW apabila masuk mulai bulan Rajab Syawal selalu berdoa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membimbing, menuntun, mengajar dan mengajak kita memahami syariat Allah yang Rasulullah SAW sendiri tidak diberikan hak oleh Allah untuk membuat syariat. Kadang-kadang seorang ustaz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang habib berani membuat syariat, padahal Allah menegur kepada Rasulullah dengan kalimat yang jelas dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum sari'atan min amri fasabih. Kemudian aku perintahkan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah syariat, ketentuan-ketentuan agama yang telah aku tentukan kepadamu, dan jangan datang mengikuti orang-orang yang tidak mau. Para jemaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan Ramadan. Saya cukup heran, umur saya saat ini 64 tahun, tinggal dan dilahirkan di negara Republik Indonesia. Setiap tahun ada Ramadan, dan setiap tahun tidak ada akal, tidak ada, dan di tempat orang-orang Islam yang mengaku mereka melaksanakan Ramadan. Ramadan adalah dunia Allah. Ramadan yang dididik adalah Allah. Aturan orang Islam yang dididik dengan maha segala-galanya. Lepas Ramadan dia menjadi orang-orang yang bertakwa dan hanya tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada selain Allah. Ya para muslimin, wajib berdoa Ibrahim. Sesudah saya kaji dengan beberapa kitab-kitab yang saya baca, ternyata umat Islam tidak mau mengambil hakikat hikmah yang terdapat di dalam bulan Ramadan, sehingga mereka menganggap Ramadan adalah seremonial yang datang cukup puasa lebaran habis bekas-bekas Ramadan tidak nampak seperti itu. Para jemaah di Jumat yang dirahmati Allah, hari ini Bapak melaksanakan sholat Jumat. Disebutkan di dalam surah Jumat bahwa ibadah sholat Jumat adalah lebih mulia daripada 70 tahun umat Nabi Musa beribadah yang tidak keluar dari masjid. Cukup Bapak melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat. Maka pada saat ini saya berwasiat sendiri dan kepada jemaah untuk menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam Ramadan, agar insya Allah lepas Ramadan Bapak-bapak dan saudara-saudara menjadi apa yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Setiap Allah mengatakan la'alla, walaupun dalam terjemah bermakna mudah-mudahan, tetapi pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ya wa'alaikum rahimahullah.
Pertama, kita tidak pernah merasa bahwa Allah dekat kepada kita. Karena kita tidak merasa Allah dekat kepada kita, kita tidak pernah merasa kita diawasi oleh Allah. Gerak langkah kaki perbuatan kita tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'anni 'abdi fa inni qarib ujibu da'wat." Wahai Muhammad, apabila hamba bertanya kepadamu, di manakah aku? Katakan aku dekat dan sangat dekat. Tapi Allah menyambung, aku akan mengabulkan apa yang telah berkata. Saat ini kita akan kedatangan Ramadan. Ramadan adalah mendidik umat manusia yang pertama-tama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar merasa takar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia tahu Allah dekat, maka kita lebih akan dekat kepada Allah. Walaupun Allah mengatakan, apabila hambaku mendatangkan kepadamu satu langkah, aku akan mendekat kepada dia adalah satu depa. Bila dia adalah satu depa, saya akan mendekat kepada mereka satu depa. Ini menunjukkan ya, langkah kita, perbuatan kita, bahkan satu-satunya kalimat yang boleh dikeluarkan oleh prajurit, baik TNI atau polisi, tak kalah diperintah oleh komandannya, yang tidak akan disalahkan kalimat puasa. Tidak dibenarkan di dalam negara manapun seorang prajurit diperintah komandannya mengatakan, maaf Pak, saya sholat. Tetapi kalau disuruh makan, maaf Pak, saya puasa. Siapapun komandan mereka, Islam, munafik dan kafir, dia akan dihormati karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwanul kiram fillah. Kalau kita tahu kita dekat kepada Allah dan Allah dekat kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kurang Allah berikan kepada kita? Diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi segalanya, dan kita tidak diberi oleh Allah hal-hal yang memberatkan kita, dan Allah selalu mempermudah kita, tetapi kita tidak pernah merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Kalau kita sudah merasa bahwa kita dekat kepada Allah, maka yang pertama kali akan kita siapkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fariha biduhuri Ramadan harramallahu alaihi jazaa'a. Barang siapa bergembira akan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah bersumpah tubuh orang itu diharamkan disentuh oleh neraka. Apa di bapak-bapak, saudara-saudara, dan saya akan kedatangan bulan Ramadan, bukti kegembiraan. Apakah bapak telah memindset mau terawih di mana, mau sholat di mana, mau menggunakan pakaian yang mana untuk beribadah kepada Allah? Allah tidak menyuruh baru, tetapi Allah menyuruh yang terbaik. Wa khudhu kullu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah seluruh perhiasan kamu apabila kamu akan sujud kepada Aku di dalam masjid. Ya wahai kaum fitin. Kalau kita akan kondangan, kita akan pergi ke kantor polisi, kita akan pergi ke kantor gubernur, pakai baju kita bingung ini baju ini layak apa tidak untuk menghadap gubernur. Bagaimana bapak akan terawih tidak pernah mempersiapkan baju ini layak apa tidak untuk saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai kaum fitin rahimahullah. Di luar Indonesia, dari mulai 6 bulan sebelum Ramadan, bahkan lebih intensif mulai masuk bulan Rajab, seluruh orang mempersiapkan mana pakaian untuk anak, mana ruko untuk istri, mana Quran yang akan dipakai untuk membaca Ramadan. Tidak nanti mengatakan, oh Quran saya dipakai anak, oh Quran saya sedang dipakai tadarus istri. Maka sungguh sangat memalukan orang yang diberi nikmat oleh Allah tidak memerdekakan diri di bulan Ramadan yang Allah katakan syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Belum ada di dunia manapun, sekalipun di Indonesia, boleh orang membaca Al-Quran menggunakan loudspeaker masjid, loudspeaker musola lewat jam 10 malam kecuali bulan Ramadan. Walau di sebelahnya polsek, di sebelahnya kantor kodim, di sebelahnya kantor istana, orang tidak akan mengatakan, bahkan orang-orang itu baru bukan Islam akan mengatakan
Subhanallah, Ramadan meriah sehingga bacaan Al-Quran dikumandangkan di setiap tempat. Ya, wahai Rabbidin rahimahullah. Kalau kita sudah melaksanakan satu hubungan vertikal kepada Allah, maka hikmah yang kedua, Ramadan adalah hari yang dikatakan oleh Allah, bulan yang diciptakan oleh Allah. Hikmah untuk hubungan adalah hubungan horizontal. Intensif pertemuan antara manusia dengan manusia di masjid jauh lebih banyak di bulan Ramadan daripada di bulan yang lain. Kuliah subuh, sholat berjamaah, disambung pula dengan tarawih, witir, bahkan kadang-kadang kuntum di tempat tarawih dan lain sebagainya. Karena intensifnya kumpul, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang kedua adalah hubungan horizontal antara sesama manusia. Infak, zakat, takjil, mereka berlomba-lomba dikeluarkan di dalam Ramadan. Subhanallah, masjid penuh dengan makanan, bahkan kadang melimpah sampai tidak termakan. Orang-orang sibuk untuk memikir kepentingan untuk orang-orang, tetapi saya belum pernah melihat rawat yang indah, nikmat dilakukan kecuali wallahi waktu saya pergi di Thailand, di kampung kecil desa Berau, tarawih buka setengah 8, ditutup jam 11 malam karena pada tarawih imam membaca ayat Al-Quran, makmum seluruh masjid tarawih di dalam masjid, sedangkan di tempat kita tarawih hanya memilih ayat-ayat yang pendek. A'udzubillah min dzalik. Ya wa min hubungan intensif antara manusia, maka sampai zakat dikeluarkan di bulan Ramadan berbeda dirinya dengan zakat dikeluarkan di luar Ramadan. Infak di bulan Ramadan dikeluarkan dengan di luar Ramadan beda dirinya karena bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang jadi. Ya wa min rabbidin rahimahullah. Hikmah yang ketiga, Allah mengajarkan di bulan Ramadan adalah bulan kedisiplinan. Bulan untuk manusia adalah menunjukkan kepatuhan dan kedisiplinan. Subhanallah. Kenapa instansi kita, kenapa ormas kita untuk mengaku atas nama Islam, atas nama rakyat, atas nama bangsa, tapi tidak bisa mendisiplin. Ramadan mengajarkan ini. Perkara yang halal ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, makan ibadah, bercampur dengan istri ibadah, minum ibadah. Tapi Allah ajarkan disiplin dari mulai terbit matahari ditahan sampai terbenam matahari. Semua orang taat kepada Allah. Menunjukkan bahwa ini fungsi kata Allah. 3 hikmah apabila dilakukan oleh orang-orang Islam, maka pasti tatkala akhir Ramadan mereka akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena bukan 1-2 kali selama 30 hari dibimbing oleh Allah untuk memegang kedisiplinan, maka secara otomatis sifat disiplin akan menjadi langgeng kepada kita. Ya wali rom bidin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menurut tafsir para ulama, kedisiplinan dibagi menjadi 3. Disiplin pertama, disiplin kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiplin patuh kepada Allah, maka orang-orang yang berpuasa tidak pernah bersembunyi-sembunyi di kamar mandi, kecuali orang memang yang fasik yang tidak berpuasa. Dia makan di warung tidak mau, jalan di jalan tidak mau, tetapi orang yang sudah iman yang berpuasa, walau di kamar mandi sendiri dia tahu dia tidak akan minum karena dia tahu Allah mengawasi beliau. Dia disiplin dalam melaksanakan ibadah. Dia takut puasanya telah berubah, muspro, hanya ucapan kotor, dia tidak mau. Ucapan-ucapan keji, pertengkaran, dia tidak mau. Bahkan Rasulullah mengatakan, bila mereka diajak bertengkar, suruh mengatakan, ana sha'im, saya dalam keadaan puasa. Apabila disiplin ini telah dilakukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala menurut tafsir ulama, diajarkan disiplin yang kedua, disiplin menyelesaikan tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling diabaikan oleh bangsa kita adalah tanggung jawab utang janji, utang uang, utang harta dan segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah dengan kalimat yang terang, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Jika Anda dalam satu masalah yang udzur syar'i
tidak bisa untuk melaksanakan puasa, maka gantilah puasa pada hari-hari yang lain. Bila hutang kepada makhluk kita malu tidak membayar, bagaimana hutang kepada Allah kita tidak membayar? Bahkan subhan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, orang Islam yang boleh tidak berpuasa hanya 4 golongan. Mudah-mudahan bapak-bapak paham dalam 4 golongan. Pertama, orang gila. Kalau bapak sudah balik tidak puasa, yakinilah diri bapak gila, insya Allah tidak dosa di hadapan Allah. Kalau bapak gila, orang yang nyuruh bapak puasa adalah diharamkan kepada Allah. Yang kedua, umurnya belum genap 7 tahun. Kalau mertua bapak tidak puasa, bapak tidak mengingatkan, bapak hanya punya pilihan 2. Ditegur Allah tidak mau mengingatkan, atau bapak yakin mertuanya gila atau belum umur 7 tahun. Yang ketiga adalah haid, dan yang keempat adalah ya ikhwan kiram bidin rahmatullah. Orang kita di Bali saja yang minoritas tak kalah hari Nyepi menyalahkan speaker tidak berani, pakai motor jalan tidak berani, pakai HP di jalan tidak berani, dengan alasan menghormati orang Hindu di hari Nyepi. Bulan puasa, warung dibuka, di mana apa yang mengaku beragama Islam. Ya orang muslimin, bojong-bojong sholihin rahimahullah. Dan disiplin yang ketiga Allah. Allah mengajarkan disiplin bukan untuk menyulitkan. Yuridullah bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Agar kita tidak dipersoalkan oleh Allah. Allah memberikan kemudahan kepada kita agar kita adalah di dalam disiplin akan menjadikan kita adalah tertib di dalam segala apa. Ya masyaallah muslimin rahimahullah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Allah berikan satu waktu di bulan Ramadan yang jangan bapak tinggalkan adalah malam Lailatul Qadar dan tarawih. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak ada. Witir berjamaah ada di bulan Ramadan, luar Ramadan tidak ada. Dan malam Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar disebutkan dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Seluruh malaikat yang ada di atas, yang ada di surga, diperintah Allah turun ke dunia. Untuk apa? Mengucapkan salam kepada orang-orang. Setiap orang yang sentuh diucapkan salam, maka mereka pasti akan diberikan keselamatan oleh Allah, tidak akan pernah tersentuh bintangnya. Di dalam kitab disebutkan semua tempat pada malam Lailatul Qadar dari mulai maghrib malaikat akan turun sampai fajar mengunjungi rumah bapak, tempat bapak kerja, di tempat tepi jalan itu malaikat berdebar salam, salam, salam,